print. Berikut aplikasinya. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan SDK dari vendornya sendiri. Jadi pengembangan ini tidak sebetulnya dari kode program saya. Jadi ini nanti pengembangan dari aplikasi yang sudah diberikan dari vendornya. Jadi SDK ini atau Source Development Kit ini diberikan oleh vendor untuk tujuan pengembangan yang nantinya aplikasi yang dibuild dari SDK tersebut bisa di customizable dari institusi yang memakainya. Kalau di sini nanti ada beberapa aplikasi atau beberapa settingan atau beberapa feature yang sudah saya tambahkan, karena di dalam SDK tersebut belum termasuk bagaimana cara menghitungnya. Jadi dari aplikasi ini diharapkan nanti sudah bisa menyesuaikan dari kondisi di Politeknik Negeri Semarang. Untuk memulai aplikasi, kita pastikan fingerprint connect. Oh ya, di sini fingerprint terkoneksi dengan menggunakan kabel jaringan RJ45. Jadi connect di sini diasumsikan connect dengan jaringan dan IP sudah di-set di bagian aplikasi sesuai dengan IP yang sudah di-set di dalam fingerprint. Jadi ketika nanti connect dengan jaringan dan connect dengan fingerprint. Kita bisa lihat di sini IP yang ada di laptop saya set dengan IP sepuluh 218 atau 255. Sedangkan fingerprint saya set di seperti di 10 10 23 ya, di sini berhasil terukur secara konektivitas. Selanjutnya kita bisa tes aplikasi kita. Setelah jaringan kita tes, kita bisa koneksikan jaringan, kita koneksikan aplikasi kita dengan fingerprint yang sudah dikonfigur artinya IP address-nya. Di sini ada beberapa fitur sebenarnya yang saya jelaskan dulu. Jadi di sini ada setting jam datang dan jam pulang. Di sini jam datang dan jam pulang sudah bisa diimplementasikan. Jam datang ini artinya apa? Artinya ketika jam mulai ketika perhitungan presensi. Jadi jam datang ini adalah jam minimal karyawan atau dosen datang. Jam pulang ini adalah jam maksimal perhitungan atau jam maksimal perhitungan dari presensi karyawan dan dosen. Di sini bisa memungkinkan setiap karyawan dan dosen pulang lebih dari jam 16. Di sini default dari aturan dari institusi sendiri. Jadi kalau misalnya ingin diganti jam berapa dan menit berapa silakan. Rentang jam diakui ini, jadi ketika ini diaktifkan, rentang jam diakui ini diaktifkan, jam datang dan jam pulang ini kita punya dua option sebenarnya. Jadi kita bisa punya rentang jam datang kehadiran atau dengan setting jam. Misalnya kondisi setting jam ini terpenuhi, maka rentang jam kehadiran ini bisa dianggap nggak bisa diurutkan misalnya. Jadi rentang jam diakui ini misal ketika ini tidak terpenuhi, tapi rentang jam diakui itu
otomatis jam datang di sini tidak terpenuhi karena jam datang settingan adalah jam berapa. Tapi dengan adanya rentang jam diakui ini, orang tersebut bisa pulang sesuai dengan rank jamnya. Kalau di sini tadi datangnya jam 8.50, dia harus pulang 8 tambah 6 berarti 14.50. Jadi ketika dia pengen diadu presensinya, dia harus pulang minimal jam 14.50 seperti itu. Jadi salah satu ini bisa dipakai atau kedua-duanya bisa dipakai. Setelah setting ini selesai, kita simpan. Sini ada daftar anggota. Daftar anggota yang ada di aplikasi ini saya ingin demokan adalah ada tiga anggota di database. Di sini ada testing 1, 2, dan 3. Ini next 1, ini bisa disesuaikan. Ini cuma simak saja. Ini mengibaratkan adalah karyawannya, karyawan atau dosen, siapapun yang ada di yang aktif sebagai user. Untuk meregistrasikan karyawan tersebut kepada Fingerprint, yang sebelumnya Finger atau ID yang dimasukkan ke dalam Fingerprint harus terregister dulu pada Fingerprint. Jadi Fingerprint tersebut kita bisa lihat di sini data usernya siapa saja. Oh ya, maaf, ini harus dikonekkan dulu. Kalau nggak dikonek otomatis kita nggak bisa lihat datanya dari Fingerprint. Jadi kita konekkan dulu. Ini nanti akan jadi initializing atau pengecekan hardware-nya. Kita punya di sini adalah produk yang saya pakai, contohnya adalah X302 yang saya pinjam dari Polines juga. Jadi ketika produk ini saya tentukan, karena ini semua kebanyakan di Polines menggunakan X302 milik solution. Sini ada beberapa fitur yang bisa dilihat. Yang fitur yang paling utama adalah cuma total in-out yang ada di bagian Fingerprint. Jadi in-out ini membuktikan atau menunjukkan jumlah record yang bisa disimpan dari aktivitas Fingerprint. Ini jumlah aktivitas yang ada di Fingerprint, aktivitas presensi maksudnya. Di sini in-out itu datang dan pulang. Jumlahnya adalah 71, dan kapasitas yang ada di mesin itu kapasitas yang ada di mesin adalah 200.000 rekor. Jadi yang bisa tersisa, yang bisa dilayani oleh mesin ini sekitar kurang lebih 199.929 rekor lagi. Ini masih banyak sekali. Jadi kalau misalnya informasi ini digunakan, kita bisa cek apakah kita butuh menghapus record yang ada di Fingerprint atau tidak. Saya teruskan dengan karena kita sudah connect, tadi kita lanjutkan dengan anggota. Itu anggota tadi sudah kita punya 3 username, ada 3 user di sana yang ingin kita coba. Di sini anggota, kita daftarkan anggota pada Fingerprint, ambil data dari data user dari mesin. Saya sudah siapkan 3 user di dalam Fingerprint dengan ID 771, 778, dan 772. Sini tujuannya untuk testing saja. Kita buat oning 771, kita registrasikan, kita select, kita oke. Nama dalam mesin ini nanti ketika digunakan ketika orang itu pinjer atau orang itu presensi, otomatis nama ini yang akan muncul. Misalnya saya kasih nama user testing. Nah, di
sini nanti akan lihat ke database. ID ini mau diregistrasikan untuk siapa gitu. Jadi ID ini nanti akan diregistrasikan untuk siapa, kita coba aja di ID 771, nanti nama mesinnya adalah user password baru, yang akan tertampil pada layar fingerprint, yang ini nanti akan tertampil pada laporan yang namanya akhir. Nah, ini ada di dalam database. Oke, setelah itu kita bisa simpan dalam mesin, kita klik data berhasil, kita klik OK saja. Kita lakukan ini untuk ketiga user tadi. Ini yang 771 kita terregister ke mesin, jadi yang tadi sudah berhasil dimasukkan namanya. Ini bisa diakali ya teman-teman, tapi sebentar kita buat seperti ini. Ya, oke. Kita registrasikan untuk dokumen kita, simpan. Oke. Oke, semuanya sudah terregister. Kita lanjut ke menu transaksi. Menu transaksi di sini ada dibagi menjadi beberapa macam bagian. Yang pertama adalah download data presensi. Yang ini adalah menu untuk mendownload semua log yang ada di dalam presensi. Semua log yang ada di dalam presensi. Jadi ketika kita klik download data presensi ini nanti semua aktivitas yang ada di presensi, ada di fingerprint, otomatis akan di-download dan dimasukkan ke dalam database. Di sini download ini bukan ke desktop tapi ke database. Bentuknya nanti sudah berupa tabel atau data. Bisa menggunakan tombol di sini atau tombol yang ada di sini. Sama saja. Yang kedua, tambahkan hari libur. Tambahkan hari libur ini tujuannya adalah di hari nasional atau di kalender nasional itu mengenal tanggal-tanggal merah yang tidak ingin kita hitung. Kalau di sini nanti selain hari Minggu itu semua bisa diaktifkan. Selain hari Minggu bisa diaktifkan. Tapi ketika kita tambahkan hari libur, otomatis hari tersebut nggak akan dihitung. Ini tujuannya untuk memanfaatkan atau meringkaskan perhitungan. Jadi yang hari libur nanti tidak ikut dihitung. Yang ketiga adalah rekap transaksi. Di sini nanti rekap transaksi akan mengacu pada tanggal yang ingin direkam. Jadi sesuaikan dulu tanggalnya, misalnya saya pilih yang Oktober, saya sesuaikan 1 Oktober 2015. Terus saya klik rekap transaksi, atau bisa diklik transaksi yang ada di sini. Otomatis nanti akan dihitung kesesuaian dengan setting yang sudah ada di sini. Data yang masuk tadi dari download dari mesin tadi, kita download dari mesin tadi yang sudah masuk ke database akan dicocokkan dengan settingan yang ada di sini. Ini arti dari transaksi. Terus yang selanjutnya di sini hapus transaksi bulan ini. Ini mengacu pada tanggal ini juga. Jadi ketika tanggal ini di set ke 1/10/2015, saya hapus transaksi bulan ini adalah menghapus database yang ada di tanggal ring tanggal ini.
selanjutnya laporan transaksi per hari, laporan rekap transaksi. Laporan transaksi per hari ini nanti akan ditunjukkan transaksi tiap harinya oleh per orang. Jadi tiap orang nanti setiap hari dia datang, jam pulang, datang pulang, itu jamnya akan ditunjukkan. Kalau rekap transaksi di sini nanti keseluruhan user atau peserta presensi itu nanti akan direkapkan siapa saja yang memenuhi dan tidak memenuhi, itu bisa dilihat. Oke, untuk memulainya, karena kita tadi sudah punya data anggota jumlahnya 3, data anggota jumlahnya 3 register di situ, dan fingerprint sudah register di sana, dan kebetulan saya sudah settingan juga datanya in out nya, jadi kita tidak perlu, untuk kemudahan saja sebenarnya kita tidak perlu menambahkan lagi. Kita ingin hitung di bagian sini rekapitulasinya di bulan Oktober saja, jadi kita bisa klik download dari mesin dulu. Oke, nanti aktivitas yang tertampil di sini nanti yang Oktober saja di sini disimbolkan. Kalau di sini kita bisa lihat 2015-10 ini adalah ID tahun dan bulan, dan selanjutnya adalah tanggal 1, 3, di sini ada user yang lain ternyata yang tergabung di transaksi bulan Oktober ini. Ada user ID-nya 9999 dan 888, ya seperti itu. Dan yang lainnya sudah saya contohkan tadi adalah user yang kita pakai 771, 772, dan 778. Di sini terlihat jamnya, jam pertama untuk 771. Terus yang kedua 771 adalah jadi jam pulang. Seperti itu. Ketika download dari mesin, informasi yang seperti ini nanti akan disimpan ke dalam database. Oke. Untuk mentransaksikan hari libur, di sini ada beberapa hari libur. Ini perekapan semua hari libur. Hari libur ini semua bisa ditambahkan dulu transaksi dimulai. Saya contohkan di sini ada tanggal ini, hari libur tanggal 13/10/2015, ini hari libur misalnya. Kita bisa tambahkan. Nah, kita bisa tambahkan lagi tanggal 20 ditambahkan di tanggal 20 bulan 10 2015. Itu kita bisa close. Kita lagi tanggal itu Oktober. Kita ingin menghapus, di sini akan menghapus. Oke. Nah, aktivitas yang selanjutnya yang akan menentukan apakah data yang sudah kita download dari mesin tadi sesuai dengan settingan kita atau tidak. Ini adalah menu transaksi. Kita bisa klik dari sini. Transaksi ini nanti akan melihat dari tanggal awal dan tanggal akhirnya. Transaksi di sini bisa diklik juga di sini, sama saja. Dan biasakan di sini dulu transaksi, klik transaksi untuk memudahkan. Saya di sini, klik
Ya, nanti yang akan dihitung adalah bulan 10 tanggal 1 sampai bulan 10 tanggal 3, atau kita bisa transaksikan lebih dari tanggal itu, misalnya 1 bulan gitu ya. Jadi kita tinggal klik transaksi. Ya, di sini untuk menghemat aktivitas, saya eksekusi bagian ketika sudah dieksekusi sebelumnya, ini saya beri tanda OK, jadi berarti itu ada sudah ada aktivitas sebelumnya, dan di tanggal berapa saja. Di tanggal ini berarti tanggal 1, 2, 3, tanggal 4 itu minggu ya, tanggal 4 itu minggu, lalu otomatis tidak dihitung tanggal 4 itu minggu sampai oke, transaksinya sudah selesai. Terus kita eksekusi lagi setelah seperti ini, setelah 1 minggu. Oke, sebentar, saya belum menjelaskan sesuatu. Di sini ada hapus stroke bulan ini, berarti ini nanti akan melihat transaksi yang ada di sini tanggal awal ini. Karena di situ adalah bulan Oktober, nanti dia akan otomatis menghapus bulan Oktober hasil transaksi yang kita lakukan tadi. Hasil transaksi yang kita lakukan tadi bulan Oktober kita coba hapus. Kita akan menghapus transaksi bulan Oktober 2015. Kalau itu yes, saya ingin menunjukkan kalau misalnya tidak ada transaksi, kita bisa lihat transaksi. Ya, di sini ada 3 contoh. Eksekusi 1, eksekusi 2, ini transaksinya di tanggal 3 bulan 10, sampai bulan 3 bulan 10. Apakah sesuai jam atau tidak, nanti akumulasi jam 10, nanti 1 jamnya berapa saja, jamnya jam berapa, ini jam berapa. Informasi ini nanti semua akan ada di dalam hasil transaksi tersebar di dalam database ini. Oke, terusnya kita setelah cek transaksi tadi, berarti informasi itu sudah ada dalam database dan siap untuk dicoba. Rekapannya untuk per hari, laporannya adalah laporan transaksi per hari, nanti akan menyesuaikan tanggal yang ada di sini. Bulan apa sih? Oh, bulan Oktober. Nanti laporan yang akan dicetak adalah bulan Oktober saja. Ini laporan yang tercetak, yaitu testing user 1, ini penamanya ada dalam database user 1 dengan NIP 001 tadi. Terus dia transaksinya kapan aja? Oh, di bulan ini dia transaksi di tanggal 3 bulan 10 2015, jam kerjanya jam 7.43 dan 17.46, namanya adalah bulan. Dan untuk user yang lain yang sudah terdaftar juga sama, listing user. Jadi saya buat kolom, jadi nanti akan mengulang satu halaman. Jadi untuk menambahkan atau menghemat kertas, kalau misalnya ini di print, otomatis ini akan lebih menghemat kertas. Ini kita bisa buat 3, sebenarnya kita bisa mepet kan. Oke, cukup di sini kita sudah punya rekapan per harinya. Jadi untuk rekapan per bulannya, gambar per bulannya, atau untuk semua user rekapan per bulan nanti akan seperti ini. Kita set dulu bulannya kita set Oktober. Oke, pinjernya berapa,
KTP-nya berapa, namanya siapa, namanya yang database, nama sebenarnya. Normal itu pertemuan atau kedatangan itu ada 2 bulan. Yang memenuhi 1 ini sesuai yang dari transaksi tadi. Kalau memenuhi, yang memenuhi itu yang mana? Yang sesuai dengan settingan kita tadi. Jam datang harus minimal jam 8, maksimal jam 8, terus minimal pulang jam 8, atau sesuai dengan ringnya. Kalau misalnya tadi saya contohkan jam 8 datangnya dan pulangnya harus lebih dari ring tadi. Misalnya ringnya 6 jam, jam 8 datang berarti 8 tambah 6 14:50 misalnya pulangnya. Itu minimal pulangnya. Jadi tidak memenuhi berapa, tidak memenuhi seperti ini. 26 kurang 1. Ini hal ini yang memenuhi ini bisa menjadikan acuan untuk pemberian reward yang dilakukan atau yang bisa jadikan pedoman untuk keuangan. Close, selesai di sini. Nanti semua user yang sudah didaftar nanti akan datang dari sini. Dan daftarnya seperti ini. Oke, jadi prototipe ini untuk mensimulasikan bagaimana presensi fingerprint ini bisa dikelola online dan bisa mempersingkat waktu operator untuk membuat sesuatu laporan yang bisa dilakukan per bulan, dan untuk membuat suatu rekapan presensi yang dilakukan oleh user untuk tiap harinya, dan bisa memberikan laporan dalam tiap bulannya untuk semua user. Dan pengembangan yang lain mungkin untuk yang satpam itu yang beda hari dengan menggunakan aplikasi yang customizable ini dimungkinkan. Misalnya ada kasus satpam yang datang misalnya shift malam, datang jam 8, misalnya jam 8 malam, nanti pulangnya besok pagi jam 7 misalnya. Jadi dengan seperti itu, dengan software yang bawaannya fingerprint itu tidak bisa ditangani karena itu sudah beda hari. Tapi dengan aplikasi kita bisa customizable atau kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Kita custom aja sesuai dengan keinginan kita. Satpam tersebut kita bisa ambil ringnya jam 8 sampai jam 8 berikutnya. Jam 8 pagi, yang jam 8 malam datangnya, jam 8 pagi pulangnya, itu kita bisa bedakan. Jadi nanti menjadi satu laporannya. Jadi semua bisa tertangani, bisa tercover. Pengembangan selanjutnya mungkin kita bisa registrasikan di sini semua aplikasinya untuk menangani semua fingerprint. Jadi IP yang dimasukkan bisa dinamis, atau fingerprint yang sudah terregister itu nanti kita buat listnya. Nah, tergantung kita mau tarik data dari mana. Misalnya download dari mesin itu otomatis list yang kita sudah daftarkan tadi. Misalnya fingerprint kita punya 40, nanti semua data yang dari mesin-mesin tersebut kita tarik. Tentunya kita bikin status apakah penarikan itu berhasil atau enggak dengan menggunakan ping terlebih dahulu. Di sini nanti aplikasi bisa ditambahkan ping untuk mengatas jaringan. Jadi karena aplikasinya ini merupakan aplikasi jaringan, jadi jaringan ini nanti akan menentukan apakah download itu berhasil atau tidak. Oke, jadi semoga aplikasi ini, harapan saya bisa menjadikan gambaran bagaimana presensi fingerprint bisa dikelola dengan cara yang mudah.
mungkin bisa disarankan juga dari hasil perhitungan ini, tiap harinya kita bisa tunjukkan di dalam website kepegawaian. Misalnya di website kepegawaian tersebut kita bisa tunjukkan semua log dari aktivitas tiap usernya. Jadi si user bisa ngecek, atau dosen atau karyawan bisa ngecek dirinya sendiri apakah kemarin itu saya sudah bisa diakui kinerjanya atau tidak. Karena pada pengalaman saya, kalau misalnya rekapan itu dilakukan di akhir bulan, biasanya nanti terjadi banyak kendala. Pertama, mungkin si user nanti akan merasa saya sudah kinerja beberapa kali, ternyata yang direkapan tidak menyatakan demikian. Jadi ketika kita membuka portal itu dalam satu hari, itu dimungkinkan si user ketika ada data yang tidak pas itu bisa dikonsultasikan ke kepegawaian. Mungkin harapannya seperti itu. Untuk pengembangan selanjutnya